Owner skincare yang dikenal Ratu Emas, Mira Hayati, divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Ia juga didenda 1 miliar setelah terbukti memproduksi dan mengedarkan skincare bermerkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya, terjerat dalam pusaran kasus peredaran skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun menyikapi putusan Majelis Hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Hingga kini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, baru keluar tahanan 2 pelaku jambret kembali berulah di Surabaya, Jawa Timur. Mereka akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Sementara itu 7 anggota gangster yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi. Dua pelaku jambret menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Keranggan, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, mereka kepergok warga saat merampas ponsel. Pelaku sempat berusaha kabur dengan melawan arus lalu lintas, namun ia menabrak warga yang sengaja menghadangnya. Warga pun langsung melampiaskan emosi mereka dengan mengeroyoknya beramai-ramai. Saat diinterogasi polisi, kedua pelaku ternyata bersaudara dan baru 10 hari lalu keluar tahanan dalam kasus jambret dan narkoba. Kepada polisi, mereka mengaku melakukan kejahatan itu karena tidak mempunyai pekerjaan. Ya, pelaku ini residivis melalui 10 hari. Dua-dua yang baru keluar melaksanakan tindak pidana begal begal yang mana kita kenakan pasal 365, yaitu inisial itu MFS dan AAP. Dalam kasus ini polisi menyita kendaraan pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Keduanya kini kembali mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Video anarkis aksi pengeroyokan sekelompok pemuda anggota gangster terhadap seorang pria di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemuda tersebut bertubi-tubi menganiaya korban yang sudah tak berdaya, dipukul dan ditendang.
Kejadian bermula saat salah seorang anggota gangster meneriaki korban yang tengah melintas sebagai anggota gangster. Warga yang saat itu tengah ramai seketika percaya dengan teriakan seorang pelaku yang memprovokasi. Korban pun diserang hingga tak berdaya yang kini kondisinya kritis. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap korban bukan anggota gangster, namun tak sengaja melintas di lokasi kejadian. Sementara salah seorang pelaku yang berteriak melainkan anggota gangster yang sebenarnya. Pelaku mengaku tak terima dengan sikap korban yang hendak membubarkan aksi balap liar yang tengah digelar anggota gangster. Kini, para pelaku ditahan Polresta Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramon Putra melaporkan. Pelaku penganiayaan saudara sepupu dengan cara ditembak melarikan diri ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu ibu yang membunuh anaknya dengan toples di Makassar kini dirawat di rumah sakit jiwa. Polisi gabungan menangkap seorang pria pelaku penembakan staf desa yang merupakan saudara iparnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusia 42 tahun ini menembak saudara iparnya di Desa Panaikang, Patalasang, Goa. Pelaku melarikan diri dari wilayah Mamuju menuju Balikpapan. Pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku menembak karena tersinggung dengan kata-kata korban kepada istrinya terkait permasalahan pembagian tanah. Penyelidikan polisi, motif tersangka menembak korban menggunakan senapan angin dipicu perebutan harta warisan karena istrinya mendapat bagian lebih sedikit. Korban saat akan pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki tiba-tiba ditembak menggunakan senapan angin dari jarak 4 meter. Korban mengalami luka tembak pada ketiak sebelah kanan. Polisi mengamankan senapan angin, 1 unit proyektil kaliber 4,5 mm, 1 unit handphone serta senjata tajam. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar dan Maros, Muhammad Nurboni, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sejumlah warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan, Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Kondisi jalan poros kabupaten rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, iNews melaporkan.